Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki tema 1 subtema 2. Setelah seminggu kemarin, kita belajar di subtema 1. Baiklah anak-anak, apa sajakah kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada kesempatan kali ini? Tapi sebelum kita melanjutkannya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 2 ini judulnya adalah manusia dan lingkungan. Adapun kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Untuk bahasa Indonesia 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Untuk mata pelajaran PKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk SBDP 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 membuat gambar cerita. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar pelajaran IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Itulah kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai setelah selesai melaksanakan pembelajaran subtema 2. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Demikianlah tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 kali ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran 1-nya. Coba amati kedua gambar berikut ini. Silakan Ananda buka di halaman 56. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama
ada seorang anak yang sedang mengendarai sepeda dan ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor. Ayo, menurut Ananda, kira-kira aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Oh ya, tentu ya bahwa bersepeda ini merupakan salah satu aktivitas yang menyehatkan. Mengapa demikian? Karena dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh kita dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan alat gerak kita. Mengapa demikian? Karena beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan anggota tubuh kita. Contohnya seperti menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Jadi, untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus rajin berolahraga. Yang salah satunya adalah mengayuh sepeda. Selain itu, kita juga harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Karena makanan yang sehat dan baik akan baik pula untuk pertumbuhan tulang dan otot. Makanan itu antara lain adalah susu, daging, sayur mayur, dan telur. Ayo, Ananda, siapa di sini di antara kalian yang suka bersepeda? Ayo. Ya, bagus sekali. Itu adalah olahraga yang betul-betul menyehatkan alat gerak kita. Apa ya manfaat bersepeda? Nah, coba Ananda lihat di halaman 58. Di situ ada bacaan yang berjudul bersepeda. Menurut bacaan ini, manfaat bersepeda ada banyak ternyata ya. Yang pertama, merupakan alat transportasi darat yang murah dan praktis dan mudah dikendarai. Mengapa demikian? Tentu ya, karena bersepeda tidak memerlukan bahan bakar. Sedangkan alat transportasi seperti mobil dan motor memerlukan bahan bakar. Dengan tanpa menggunakan bahan bakar tersebut, maka bersepeda menjadi salah satu olahraga yang ramah lingkungan. Manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Karena bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, sehingga menjadi sehat. Selain itu, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Karena selama bersepeda, jantung berdetak lebih kencang dari biasanya. Efeknya sangat positif terhadap jantung ini, yaitu untuk melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah di dalam tubuh. Selain itu, dengan bersepeda secara rutin juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh agar kita selalu bugar dan berenergi di setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh loh. Jadi cocok ini untuk menurunkan berat badan karena akan membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit
diabetes. Diabetes itu adalah penyakit karena tingginya kadar gula di dalam darah. Dan penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan banyak lagi penyakit yang lainnya. Jadi, itulah mengapa perlunya kita menjaga agar kadar gula dalam darah kita tetap stabil. Kita lanjut, manfaat bersepeda yang lainnya berdasarkan bacaan ini adalah mengurangi stres. Tentu saja, mengapa bisa demikian? Karena bersepeda merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, kita bisa bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar dan itu cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itulah beberapa manfaat bersepeda berdasarkan bacaan. Setelah Ananda selesai membaca, kemudian pahami bacaan yang berjudul bersepeda tersebut. Setelah ditemukan, tentukanlah ide pokok pada setiap paragrafnya. Masih ingat kan, sebelumnya Ananda sudah mempelajari ide pokok dan cara menemukannya di dalam teks. Ayo, ingat kembali tentang ide pokok. Ide pokok itu merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, Ananda dapat menggunakan tabel berikut. Tentukanlah ide pokok pada setiap paragraf dengan menggunakan langkah-langkah yang telah Ananda pelajari sebelumnya. Setelah itu, Ananda juga silahkan kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa Ananda sendiri. Demikianlah pembelajaran 1 yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini, Ananda sudah tahu bagaimana cara memelihara organ-organ tubuh kita agar tetap sehat. Dan Ananda juga sudah bisa menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf dan Ananda juga bisa mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dari Ananda semua. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.